Karena di Indonesia harta dijadikan satu, maka ketika ada yang wafat dibagi dua dulu. Kalau istilahnya sirka apa itu kalau jadi satu? Nah, jadi apa namanya? Bahasa Jawanya itu tadi Gono gini. Wahai saudaraku, bangkitlah bersama. Rasio moral kita sinar murni cahaya. Padu dengan dakwah jalan yang mulia. Berjuanglah Tapaku hari ini kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. kasih. Apa sih kasih? Pasar Markaz. Pasar Indo. Oh, pasar Indo. Kasih betulnya kan? Markazi. Markazi itu Indo. Markazi ini. Pasar induk. Iya. Belanja sangat banyak sekali. Markas. Markazi. Oh, markas itu pasar Markas itu dari induk. pasar markas. Di Saudi itu tidak ada Pusat. perempuan jualan, tidak ada dulu itu. Itulah. Raja bilang ini apa namanya untuk sepekan itu tadi. Untuk sepekan. Yang kerja di rumah bukan istrinya yang masak segalanya, enggak, adalah pembantunya. Iya, iya, iya. Itulah si istri tidak kerja apa-apa di rumah, hanya melayani kebutuhan sang suami saja. Enggak ada ke dapur mau saja, enggak, pembantunya aja. Dia bilang begitu. Itulah. Dan hebatnya istri di Saudi itu setiap bulan sepertiga gajinya dikasihkan ke istri, langsung dari pemerintah transfer ke istrinya. Oh, langsung pemerintah ya? Kalau istrinya 3, ya sepertiga untuk bertiga. Oh. Satu. Oh, sepertiga bertiga ya? Jadi langsung ke rekening istrinya itu ya, Pak? Iya. Langsung rekening. Jadi Padahal nggak kerja apa-apa. bukan sepertiga ini Oh, bukan gitu sepertiga. jalan dulu ya. Wah, nggak bisa selingkuh. Sama istrinya berapa? Jadi tetap walaupun istrinya 4 ya sepertiga untuk berempat. Iya, gitu. Nah itu apa namanya, di sana nggak ada kerja, tapi di Indonesia istri kerja. Maka di Indonesia hukum satu tetap ada gono gini, nggak salah, karena kerja tadi kan. Begitu meninggal dibagi 3 lah, ayat 32 tadi kan masing-masing kan, tidak ada bersama kan. Nah, tapi di ayat 34-nya suami wajib kasih nafkah. Wajib ya. 34-nya silakan. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Nah, lagi yang nafkah kan. Kalau ini pemimpin silakan. Itu pelindung kan? Iya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Gimana? Terus. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, Soleha. soleha, ialah yang taat kepada Allah lagi melihara diri ketika suaminya tidak Jadi ada. apa suami itu adalah pelindung mana? Pemimpin apa pelindung? Kalau di posisi ini sama-sama aja, Pak, dalam posisi. Enggak sama. Pemimpin lah. Oh, ya, pemimpin lebih pemimpin. Harus digabung. Oh. Jadi suami pemimpin yang wajib melindungi, enggak Ah, gitu. Ini sama ya. digabung itu. Digabung. Kalau hanya mimpin aja yang melindungi ya nggak boleh. Oh. Pemimpin yang harus melindungi, nggak boleh ngaplengi, nggak boleh. Jadi pelindung karena dia lindung. Rasa dia udah coba itu. Kemudian apa? Wajib ngasih nafkah ke istrinya. Iya. Jadi apa? Penghasilan suami, istri ikut punya. Penghasilan istri, suami nggak perlu tahu. Oh, gitu. Loh, iya kan, gimana kan? Iya. Jadi tadi kan 32 penghasilan milik masing-masing kan? Milik masing-masing. Itu 3/4-nya suami wajib ngasih nafkah ke istrinya dari harta dia. Iya. Dari harta dia.
Berarti Maka benar dari ya. situ jelas. Ibu di sini berarti benar ya. Hartamu apa milikmu, milikku, milikku sendiri gitu. Iya, itu. Iya, benar. Ayatnya begitu. Habis gajian ini kan milikku sendiri kan. Kalau suaminya gajian mana? Orang yang nggak Iya, mempelajari dengan detail katanya salah, harta bersama itu salah. Nggak ada di Quran. Jelas ayat ini ada bersama. Gunung gini. Jadi harta itu. Ada yang menolak begini. Ini sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah milik bersama. Sama. Jelas. Oh, sih. Undang-undang kita begitu. Undang-undang. Itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kan? Ada pengajian yang lebih tahu ya. Kalau nggak salah, Nah, jadi dengan demikian, ketika salah satunya wafat, maka dibagi Bagi dua dulu. 50% untuk yang wafat, itu yang diwaris, yang persen untuk yang masih hidup suami atau istrinya tadi. Oh, iya, Itulah. Nah, itu jelas. Ini undang-undang kita begitu dasarnya ayat 32-34 surat An-Nisa. Iya. Bukan tanpa dasar. barangnya maaf kiai-kiai yang di kampung-kampung masih berpaham gitu. Tidak ada itu harta bersama. Quran jelas tuh. Harus dibagi langsung sekian-sekian begitu. Nah ini kiai di kampung. Kadang-kadang orang ke kota dulu. Udah jelas. Orang berbicara. Di dalam pembagiannya secara wiki memang tidak ada. Ya artinya menolak. Anissa Kita sering ayat menghadapi begitu. 11, Ini nggak ada di Quran yang begitu harta bersama. Kita jelasin Ada. ini. Nah, karena tidak ngerti ayat Betul. tadi. Iya. Mungkin Pak Rob Tapi pamer ketika ada sahabat Nabi Sa'ad bin Rabi yang meninggal dunia gugur di medan di Uhud. Saat dan Sa'ad bin Rabi itu kemudian kan gugur di medan Uhud. Nah kemudian hartanya itu diambil oleh keluarganya bapaknya. Karena di zaman jahiliyah pada saat itu kan tidak harta semua lari ke laki-laki, perempuan tidak dapat. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah. Nah kemudian turunlah ayat itu surat An-Nisa ayat 11. Kemudian 2/3 berikan kepada dua anak perempuan itu, 1/8 buat si istrinya, sisanya baru kawin. Kalian itu kan gak ada harta gondong gini ya. Kalau eksekusi itu Nabi tidak ada harta gondong gini, tapi iya berikan kan memang hukum berdasarkan tadi. kalau pelaksanaan di pengadilan sudah jalan, cuma banyak klaim-klaim yang karena berpaham memang seperti di itu. sana tidak ada perempuan yang kerja zaman itu. Oh, iya. Nah, iya kan? Nah, kalau di sini tadi kan ayatnya jelas kan? Kalau nggak salah Kerja masing-masing miliknya masing-masing kan? Iya. Laki-laki kerja milik dia, perempuan kerja milik dia kan? Tapi di Dia sini kerja, jadi kan kalau dia kerja kantor kerja di rumah 24 jam. lebih lama. Belum lama ya. Coba mulai dari nyuci piring, Coba, coba. masak, Oh. melayani bapak. Dihitung sih ya. Apa? Nah, Harta dikumpulkan dulu terus dibagi berdua sama nah itu yang ada begini. nggak Qurannya? Nah, ya makanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 jelas punya apa? Harta diperoleh selama dan pernikahan adalah milik Bersama. Itu makanya milik. Kita menceritakan. Nggak ada itu. Hah? Di Quran nggak ada kan? Loh, di Quran tadi kan harta milik masing-masing kan? Iya. Kerjanya laki-laki milik suami, kerjanya istri milik istri kan? Tapi suami aja ngasih nafkah. Nah ternyata umumnya di Indonesia ini adalah harta dikumpulkan jadi satu. Dengan demikian maka ketika meninggal dibagi dua dulu. Nggak menyalahin, nggak menyalahin, nggak menyalahin, nggak. Iya. Warisan kan dia udah dapat rubuk ya, istri. Bagiannya ya, Nah, Seperlapan. Rubuk dan 1/8. Itu kan dari harta peninggalan suami itu. Nah, iya, jadi hartanya suami, Suami. jelas kan? Istri dapat 1/8 kan? ya. Nah, sekarang karena harta itu tadi jadi satu, maka harta bersama dibagi dua dulu wajar. Yang 50% hanya suami yang meninggal, istri dapat tambah 1/8 lagi dengan 50%. Enak loh jadi istri sini. Iya. Suami juga enak juga, senang. Tapi itu nanti ya di negara Indonesia itu. Iya. Tapi dasarnya ayat tadi, dasarnya ayat surat An-Nisa tadi. Tetap ayat juga. 32, 34. Suami kerja, istri kerja. Pengen di rumah 60%,
dari suami, 40% dari istri. Sebetulnya dibagi gonogiri juga dua-duanya. Harus Iya. ada timbangan persentase, harusnya kan begitu. Kalau mau dibagi dulu, saya mati suami, maka yang dibeli oleh istri, harta istri, keluarkan dulu istrinya dulu. Yang dibagi hartanya suami, kan harusnya begitu kan. Enggak dibagi 50-50, 50. Jadi itu dalam hal perceraian dia, Ya. khusus perceraian. Kalau mati enggak lah. Sama mati juga. Mati Cerai itu kan suami mati kan enggak butuh. Ada gimana sih? Mati juga cerai juga. bercerai juga, cerai mati namanya, hari cerai itu cerai mati. Mati enggak dapat kepala. Sampai 3 kali. Tapi mati itu Yang di atas suami buat beri kepada ahli warisnya. Iya. Yang punya istri itu tadi. Duitku. Iya. Duitku. itu yang dibagi lagi dari sebelah itu. Kalau masalahnya suaminya nggak kerja gimana? Jadi bapak rumah tangga. Suami nggak kerja. Nah, nih. Lihat, Izin siapa? Itu izin. ya, lihat pada surat 4 ayat 4. Ayat 4, suami nggak kerja nih. Surat 4 ayat 4. Ayat 44. 44. Ya, surat 4 ayat 4. Artinya mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Lebih enak ini ayo. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Mati. Iya. Jadi gimana Pak? Ini rasanya begini sebab nusulnya kan. Oh, nusulnya. Orang Medina itu tidak mau menerima pemberian istri. Malu, menghina. Tapi di Mekah sudah biasa. Akhirnya diturunkan ayat 4 ini. Ini macamnya kan. Di Mekah ada biasa, laki-laki nggak kerja atas tanggungan si istri. Contohnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah. Semuanya Ya cari istri yang itu. contohnya jelas. Nggak Tidak ada masalah atas kerelaan sang Yang latar belakangnya jelas. bukan Harapannya permintaannya. mereka. Boleh. Jadi si istrinya rela. Baik. Jadi hanya 1 ayat kan. Ya, mari pertemuan hari ini kita tutup dengan lafaz kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Moral kita sinar murni cahaya.